warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianingsi dari tingkat 1A, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang karakteristik Indonesia dalam nilai-nilai Pancasila. Karakteristik dalam nilai-nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung sifat keseluruhan budi manusia yang mengakui kedudukan manusia sederajat dan sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Yang ketiga, persatuan Indonesia, paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi Indonesia berdasar atas asas kemusyawaratan dan asas kekeluargaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika kita membicarakan nilai Pancasila, maka di dalamnya terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nilai fundamental atau nilai ideal atau nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental, dan yang ketiga, nilai praktis. Yang pertama, arti dari nilai fundamental, yaitu bahwa setiap sila dalam Pancasila bersifat mutlak untuk dilakukan. Tidak boleh ada perubahan pada sila-sila tersebut. Yang kedua, nilai instrumental merupakan pelaksanaan dari setiap nilai fundamental. Nilai instrumental ini biasanya berwujud norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Entah itu berupa norma sosial, norma hukum, atau norma lainnya, yang nantinya akan ditetapkan pada lembaga yang sesuai. Nilai ini penting karena ia menjadikan Pancasila relevan di setiap perkembangan zaman yang dihadapi oleh Indonesia. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai ini mewajibkan kita untuk mewarnai segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis mengindikasikan hidup atau tidaknya kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat. Secara singkat, hubungan dari kerja nilai tersebut yaitu nilai dasar yang direalisasikan dalam bentuk nilai instrumental yang intinya diterapkan dalam nilai praktis. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila. Simak pemaparan materi ini sampai habis ya. Yang pertama, nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu keyakinan adanya Tuhan. Yang kedua, ketakwaan kepada Tuhan. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Yang keempat, kebebasan memeluk dan menjalankan agama. Dan yang kelima, meliputi nilai-nilai sila kedua hingga sila kelima. Alasan sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama dalam urutan kelima sila, yaitu nilai-nilai Pancasila pertama meliputi seluruh sila setelahnya. Keempat sila tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila ketuhanan yang Maha Esa. 4 sila terakhir memang merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari istilah pertama. Nah, 5 nilai tadi mencerminkan isi dan sila pertama Pancasila, dan nantinya nilai-nilai ini menjadi dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumental tersebut nantinya diwujudkan dengan nilai-nilai praktis yang diamalkan oleh segenap warga negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pertama, kesamaan derajat di antara setiap warga negara. Yang kedua, simbol pengakuan atas kemanusiaan. Yang ketiga, berani membela kebenaran. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu bentuk pengejauhan tahan sila pertama. Namun, nilai-nilai sila kedua meliputi dan menjadikan nilai-nilai yang ketiga sila berikutnya. Dengan mengetahui nilai-nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita diharapkan untuk senantiasa menjunjung nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Selain itu, adab kita dalam kehidupan sehari-hari juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nilai-nilai sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ini menjadi salah satu sila pengikat di antara warga negara Indonesia. Nilai-nilai terkandung dalam sila ketiga Pancasila ini yaitu yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, memajukan pergaulan dan berbhinneka tunggal ika. Dan yang kelima, meliputi nilai-nilai pada sila keempat dan kelima. Nilai-nilai yang terdapat Pancasila ketiga merupakan penjabaran pokok dari sila pertama dan sila kedua. Nilai-nilai yang terdapat Pancasila ketiga merupakan penjabaran pokok dari sila pertama dan sila kedua. Di sisi lain, nilai-nilai sila Persatuan Indonesia nantinya akan menjadi dasar bagi sila keempat dan sila kelima. Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI yang harus senantiasa kita lakukan. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini merupakan suatu cerminan dari adanya demokrasi di negara ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain, yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, adanya perwakilan rakyat. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, meliputi nilai pada sila kelima. Adanya sila kelima juga berdasar dari semangat pelaksana pokok dari sila keempat. Kerakyatan dan keadilan sosial merupakan dua hal yang saling bertautan dan tidak bisa dipisahkan. Berikutnya, nilai-nilai pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajarkan kita bahwa keadilan sosial sudah seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima yaitu yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, mewujudkan kemajuan yang merata. Semangat pelaksana sila kelima ini tidak lain terjadi karena adanya sila-sila sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk demikian tadi penjabaran tentang karakteristik Indonesia dalam